Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik, itu maksudnya apa? Berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau tidak berfungsi sebagaimana mestinya berarti kamu tidak baik-baik saja. Ya. Itu kan kebaikan. Artinya mesin yang baik atau mobil yang baik artinya mobil yang bisa mengantar kamu dari Penhui ke Sikumana. Kalau tidak bisa seperti itu berarti mobilnya rusak. Nah, kita akan memulai perkuliahan kita. Nama mata kuliah kita adalah Sejarah Pemikiran Skolastik. Baru-baru dalam pertemuan terakhir itu antara para dosen itu disepakati untuk diganti namanya menjadi Sejarah Filsafat Skolastik. Sejarah Filsafat Skolastik. Pemikiran ini terlalu umum karena pemikiran itu bisa dibahas oleh siapa saja, oleh bahasa Indonesianya, oleh apalagi ilmu-ilmu lain, ilmu sosial, budaya, antropologi dan seterusnya, ekonomi dan seterusnya. Tapi kita fokus ke sejarah filsafat skolastik. Tetapi meskipun menyebut skolastik sebenarnya hanya salah satu metode filsafat di abad pertengahan. Jadi mata kuliah kita ini yang sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu disebut medieval philosophy, ya. The history of medieval philosophy, atau kalau diterjemahkan secara harfiah artinya sejarah filsafat abad pertengahan, ya, itu lebih tepat. Karena kita akan belajar filsafat abad pertengahan itu dengan tiga macam pemikiran besar, yaitu yang bertemu dengan Aristoteles. Ya, kita sudah bahas Aristoteles dalam semester lalu. Kali ini adalah pertemuan tiga agama besar dengan tulisan-tulisan Aristoteles, Plato dan Aristoteles yaitu Kristiani, Yahudi, dan Islam. Ya, tiga model besar ini. Perkuliahan kita seperti biasa akan ada sedikit ceramah dan kalian akan diminta untuk menyampaikan ceramah juga. Ya. Maksudnya tugas kamu adalah nanti mempersiapkan makalah per kelompok, lalu tampil mempresentasikannya sekitar 15 menit, kemudian kita bahas bersama. Ya. Kita mencoba untuk membaca teks asli, ya. Karena ya ini kan perkembangan. Kali-kali lalu kadang-kadang kita hanya ini dari mana semua ini? Kenapa terlambat begitu jauh? Saya sudah terlambat, kamu masih terlambat. Kamu di mana sih? Cepat. Jadi kita mencoba untuk membaca teks. Kebetulan saya sudah menyiapkan teksnya dalam bahasa Inggris. Terjemahan selanjutnya bagi kamu, tugas kamu selanjutnya adalah menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dan memeriksa argumennya. Tidak berat. Kalau berat ya paksa diri sedikit. Dekati teks asli, karena selama ini beberapa kali lalu kita tidak mencoba mendekati teks asli, tapi ya kita mengandaikan penjelasan para scholars tentang teks itu. Kali ini kita mencoba memberanikan diri mendekati teks asli, dan ada dua buku yang kita perlukan. Kalau kamu mau baca nanti saya ada dalam bentuk PDF, nanti boleh ambil di saya. Itu dua buku yang harus jadi pegangan kita. Wajib bagi kamu harus baca dalam bahasa Inggris, tapi ya kamu bisa pakai scan Google Translate bisa dapat, ya kan? Sepotong-sepotong, yang penting paham. Tidak harus translasi yang benar-benar bahasa yang enak. Yang penting dapat poinnya apa, begitu. Yang pertama itu dari Arthur Hymen dan James G. Walls. Kita lepas bahasa Indonesia dulu ya. Bahasa Indonesia terlalu ini. Kamu harus naik level sedikit, begitu. Philosophy in the Middle Ages: The Christian, Islamic, and Jewish Tradition. Itu terbitan tahun 2010. Memang sudah agak tua tapi tidak apa-apa. Ya. Nanti bisa dapatkan di sini. Saya di PDF-nya dari saya. Yang kedua itu dari Armand E. Maurer, Medieval Philosophy. Ya. Dua ini penting kamu dapat, penting kamu lihat
Paling kurang lihat bentuk bukunya seperti apa. Jadi Philosophy in the Middle Ages, the Christian, Islamic and Jewish Tradition. Nanti dapatkan kopi di sini. Mungkin saya dapat email, saya bisa kirim ke kalian masing-masing. Dan yang kedua itu Armand Maurer, Medieval Philosophy. Nah, sebagai bahan tambahan, kamu boleh baca, boleh tidak. Itu dari Etienne Gilson. Pernah dengar ini nama kah? Tidak pernah sama sekali. Berarti kamu tidak pernah baca di internet pasti. Etienne Gilson ini salah seorang filsuf tomistik, ya, yang filsuf seharusnya kamu sebagai orang frater harus kenal siapa itu Etienne Gilson. Ya, saya bicara di sini sekarang. Kamu harus tahu, paling kurang kamu duduk Google Etienne Gilson itu makanan apa sih? Etienne Gilson. Etienne Gilson. Dia tahu tulisannya. Ini orangnya. Besok-besok kalau kamu belajar teologi dan ada saat-saat tertentu mau menjelaskan secara filosofis doktrin teologis, kamu pasti akan sedikit banyak berhadapan dengan Etienne Gilson dan beberapa filsuf lainnya. Ya. Classical Thomistic. Ya, buku yang pada lalu yang berikut Richard Taylor itu The Cambridge Companion to Richard Taylor yang di sini saya ambil dari salah satu dari pedoman untuk RPS itu dia fokus perkuliahannya itu Arabic philosophy, fokus kita pada Christian philosophy. Jadi kan ada tiga filsafat abad pertengahan itu kan ada tiga yang berhadapan dengan Plato dan Aristoteles, Islam, Kristen, yang Yahudi. Jadi yang fokus yang pedoman RPS ini ada pada Arabic philosophy, dan fokus pada Christian philosophy dengan puncaknya pada Thomas Aquinas. Jadi kita akan pakai the Oxford, bukan Cambridge. Oxford Companion to Medieval Philosophy. Nah, itu bacaan sekunder. Bacaan wajib kita ada pada filosofi Arthur Hymen, J. Walls, dua orang, J. Walls dan Armand Maurer. Nanti bisa dapatkan kopinya di saya. Maurer. Selain itu, medieval philosophy. Saya cari terbitan di Indonesia secara khusus tentang filsafat abad pertengahan itu kurang. Ya, tidak tahu kita punya sesama sekolah tinggi filsafat teologi ini pakai buku bahasa Indonesia yang mana. Makanya kita harus kuat supaya kali ini kita buat buku tentang filsafat abad pertengahan. Ya, proyek untuk kita bersama. Ada satu yang terjemahan tapi kita baca tidak jelas. Dia mau kemana dia? Itu filsafat abad pertengahan kayaknya. Saya tidak bawa bukunya. Coba tadi saya bawa baik. Tebal, tapi tulisannya kemana-mana. Nah, yang tertinggal adalah buku-buku bahasa Inggris yang mudah diakses. Silakan yang punya sedikit kemampuan bahasa Inggris, berbahagialah kamu di antara segala mahasiswa. Ya. Yang tidak punya bahasa Inggris ya kamu nonton yang lain saja. Atau pakai terjemahan sudah. Oh, tidak. Jadi itu ya dua buku utama, nanti kita bisa dapatkan lalu modelnya. Jadi ini sebenarnya adalah pengantar untuk seminar. Ya, kata seminar lebih bagus ya, kedengaran lebih berkelas gitu. Jadi seminar itu akan diadakan oleh saya mengantar kita semua, lalu seminar itu per kelompok. Ya. Di seminar per kelompok, tiap kali kelompok yang bertugas maju ke depan menjadi pembicara untuk seminar kita, lalu kita diskusi bersama, seterusnya. Ya. Dan itu kita akan membahas pemikiran selama abad pertengahan. Itu tahun 400 sampai 1500. 400 sampai 1500 di sini. Sampai 1500. Ini berapa tahun ini? Ya, jauh itu. 400 to 1500. Jadi ini diawali dengan Helenisme, di mana
Alexander Agung menguasai imperium dari Alexander Agung, mulai dengan Roma bertemu dengan kebudayaan Kristen. Kalau kamu sempat belajar kuliah patrologi itu kita sampai di 399 katakan begitu. Patrologi dari tahun 33 atau 6 sesudah Injil Wahyu Yohanes ditulis tahun 90 tahun 100 sampai 400. Itu zaman patrologi awal. Kemudian mulai masuk 400 ini sudah terjemahan buku-buku Aristoteles dan Plato mulai masuk ke Eropa. Masuk ke Eropa seluruhnya, dikenal di sana. Orang mulai baca. Sampai 1900 kemudian muncul yang namanya Renaissance, dan kita masuk ke modern, ya, zaman modern. Sebab nanti kamu akan lanjutkan di semester berikutnya tentang sejarah filsafat Barat modern. Jadi kita tangkap dari sini Yesus Kristus lahir dan filsafat Yunani kuno ada di sini. Ya. Filsafat Yunani kuno sampai Yesus lahir, terakhir itu Stoikisme. Ya, Stoikisme itu hampir berhimpitan dengan Kristen. Sehingga kalau kamu baca buku seperti filsafat Teres itu kamu macam baca Injil saja kan? Macam baca itu khotbah di bukit. Tapi hati-hati karena pendasarannya beda. Basis metafisiknya berbeda. Yang satu materialistik, yang satu transendental. Kristen itu transendental. Kalau yang Stoikisme basicnya materialistik. Jadi kalau pada permukaan akan kelihatan sama, tapi begitu diperiksa akhirnya ketahuan ini tidak. Ini. Jadi Stoikisme dengan Kristen itu berhimpitan. Mirip seperti doa dari Santo Francis, doa damai kan? Bukan Tuhan tadi kan. Berilah aku kemampuan untuk mengubah apa yang dapat diubah dan ketabahan untuk menerima apa yang tidak dapat diubah. Itu prinsip Stoikisme di situ. Prinsip filosofi teras. Kelihatan pada permukaan mirip dengan Kristen tapi tidak. Dari Stoikisme dengan Kristen mulai masuk bapak-bapak para rasul, zaman para rasul lebih tepat, para rasul dan murid-murid para rasul, kemudian masuk ke patristik yang sudah jauh dari para rasul dan bertemu dengan filsafat Yunani. Di situ mulai mereka baku lipat. Tema utama filsafat abad pertengahan adalah iman dan fides et ratio. Fides et ratio. Jadi itu orang berkelahi di mana hampir semua berkelahi. Apakah iman dan akal budi ini membantu atau bertentangan? Pokoknya orang bolak-balik seputar itu sih. Filsafat dan teologi. Dan yang uniknya adalah semua filsafat semua teolog pada zaman itu sekaligus juga adalah teolog. Dan karena begitu kuatnya pengaruh filsafat ini sampai orang, kenapa ini salah satu alasan kenapa di Indonesia orang tidak menerjemahkan banyak buku filsafat abad pertengahan. Ada yang tahu? Jarang terjemahan filsafat abad pertengahan. Ya, hampir itu kuat. Yes, it is. Karena orang pikir tidak, itu hanya itu gereja sudah mempengaruhi filsafat. Orang antipati. Ya. Karena gereja sudah mengambil filsafat itu, maka yang lain kuah kosong kan. Terakhir, biasanya orang mencari yang ke sana. Akhirnya sendiri kan? Bunuh diri sendiri. Karena ini filsafat realisme langsung diambil oleh orang Katolik, gereja Katolik. Makanya banyak yang anti bahwa itu filsafat Katolik itu. Filsafat abad pertengahan itu filsafat gereja Katolik. Ya kan? Banyak orang. Akhirnya orang tidak mau belajar. Ya belajar dengan hati-hatilah. Misalnya yang seperti tadi. Misalnya yang teman-teman kita yang Islam, mereka lebih fokus ke Avicenna, Ibn Rus, dan siapa lagi? Avicenna dan Ibn Rus. Misalnya teman-teman yang Yahudi, mereka ambil ke Maimonides. Yang lain-lain banyak itu Katolik semua. Jadi orang mau terjemah ke kamu orang Katolik saya terjemah karena itu kamu punya filsafat seperti itu. Ya. Tapi
There is no Christian philosophy. Secara hakikat itu tidak ada filsafat Kristen. Filsafat itu beda, iman itu beda. Filsafat ya filsafat. Begitu. Filsafat realistik dan iman Kristen itu terpadu. Akhirnya tidak mau orang akhirnya berusaha untuk menghindar dari filsafat realistik. Muncul idealisme, muncul materialisme, yang semua salah semua. Gitu. Melihat realitas secara salah. Itu salah satu alasan kenapa di Indonesia kurang sekali terjemahan buku-buku atau tulisan-tulisan tentang filsafat abad pertengahan. Karena orang pikir itu filsafatnya Katolik. Jadi perkuliahan kita atau seminar kita itu akan terdiri dari narasi-narasi filosofis, karena cerita nanti kamu lihat teksnya ya, atau cerita tentang sejarah filsafat abad pertengahan mulai dari pemikir Afrika yaitu Agustinus dari Hippo sampai pada biarawan Inggris William Ockham ya, Agustinus sampai William Ockham. Juga kita akan lihat orang-orang seperti orang-orang bukan Eropa ya, seperti Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, Ibn Rus, dan Maimonides. Ya. Kita akan lihat bahwa ada banyak unsur-unsur Yunani yang muncul di situ, tapi juga ada banyak pengaruh, ada banyak upaya-upaya orang Kristen untuk menjelaskan ketuhanan itu seperti apa. Misalnya, apakah Tuhan itu ada? Yang namanya kekekalan itu apa? Waktu itu apa? Penciptaan itu apa? Akal budi itu apa? Iman itu apa? Itu semua dijelaskan. Itu membantu mereka. Misalnya kalau kamu ingat tulisan dari Thomas Aquinas, Summa Theologia. Itu boleh kamu baca sebagai teologi, silahkan. Tapi kamu baca sebagai murni filsafat juga oke. Ya. Dulu kan saya masih frater, masih agak apa? Nama Summa Theologia itu berarti bukan filsafat. Kita kan yang mau buat diri seolah-olah hobi filsafat begitu kan. Jadi kita tidak mau baca Summa Theologia. Padahal itu tidak tahu apa-apa. Sudah belum apa-apa sudah menjudge karena namanya Summa Theologia. Padahal dalam filsafatnya besar sekali. Filosofi. Jadi nanti kita akan baca juga Summa Theologia pada saatnya. Nah, pertemuan kita ini seperti biasa akan terdiri dari 14 sampai 16. Satu ujian tengah semester, satu ujian akhir, satu tugas akhir, dan tugas kelompok per. Tidak tahu nanti kamu sampai berapa kali untuk tugas akhir. Jadi mulai sekarang sampai pada pertengahan semester kamu pikirkan kamu mau buat esai akhir tentang apa saja. Esai tugas akhir. Esai tugas akhir. Kamu kan sudah belajar tentang esai kan? Buat esai tugas akhir. Itu buatlah karangan paling banyak 3 halaman. Yeah, it's about 20 halaman terlalu banyak. 3 halaman itu terus. Oke, 3 halaman, oke. Minimal 3 halaman. Pakai 3 halaman itu kalau pakai salah satu esai di sini supaya bisa di. Esai tugas akhir itu sekitar apa ya? It's about how many words? Dua, 3, 4, 3.000. Sekitar 3.000 itu. 3.000 apa? 3.000 halaman kan? 3.000 kata, oke, semua. 3.000 kata. 3.000 sampai 3.500. Termasuk semuanya. Kamu mau tulis, kamu foto di situ juga jadi. 3.500. 3.000 sampai 3.500 kata. Tekniknya adalah jangan ulang-ulang riwayat hidup dan latar belakang. Itu untuk apa? Itu untuk kamu konsumsi, begitu.
Yang kasih orang lagi untuk baca. Jadi langsung dengan tes apa yang kamu ambil. Misalnya konsep waktu menurut Thomas Aquinas atau kehendak bebas menurut ini. Langsung tesisnya apa? Agustinus mengatakan bahwa itu kemudian kamu jelaskan dia punya argumennya apa. Dari situ. Maksudnya begitu sih. Tidak usah terlalu apa buat puisi-puisi refleksi. Itu buat apa lagi? To the point begitu. Ya. Jadi coba tulis saja. Tulis lalu jelaskan. Usahakan seperti kamu sedang kasih kuliah kepada orang dalam bentuk tulisan kan begitu. Silahkan tulis kamu sudah belajar tulis tentang menulis. Oke, itu nanti dikumpul pada saat ujian akhir. Nah sekarang yang lalu nanti ujian tengah semester kita seperti yang tradisional. Saya kasih soal kamu jawab. Lalu itu tentang konsep-konsep penting yang kita pelajari. Nah sekarang adalah untuk kita bicarakan bersama tentang bagaimana kita menjalankan seminar kita selama ya kayak hitung berapa saya siapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. 10 kelompok. 10 kelompok. Oke. Mari kita bahas bersama-sama 10 kelompok. Ketuanya siapkan itu 10 bagi dalam. Kamu berapa orang semua? Ya? 74. Terlalu banyak, yang lain keluar sudah. Mau pindah di pendidikan seni tari dan musik begitu. Yang hobi musik ke sana sendiri. Yang hobi tiap hari hanya urus politik, saya masuk ke fakultas fisip sana. Belajar filsafat untuk sebentar mau politik orang. Jangan kamu belajar filsafat untuk politik orang. Itu bukan tujuan belajar filsafat. Oke, 10 essay, 10 seminar. We will have 10 seminars. First, kelompok pertama akan berbincang kepada kita tentang siapa ini Agus. Nanti kamu ambil teks apanya, teks aslinya supaya sama. Augustine, Moral Human Works, page 6671. Oke. Human Works 6671. Human Works 6671. Oke, nanti saya kasih tentang apa? Nanti saya kasih ini. Karena tulisannya itu kan tidak jelas bahwa ini tulis tentang apa. Maksudnya yang bacanya harus kamu siapkan. So, kelompok 1, mari kita lihat. Kelompok 1 itu tentang Agustinus. Kelompok 2 itu itu tentang antara Boethius, Erigena dan Anselmus. Lalu sudahlah, untuk tugas ini nanti saya siapkan baru langsung kasih satu kali ya. Jadi kamu buat memang satu, sabar sedikit. Nama-nama itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi nanti siapkan saya. Ini hari tanggal berapa ya? 4, 5, minggu depan 6. Oke, mulai 2 minggu sesudah ini kita mulai dengan presentasi pertama. Ya, bisa. Nanti sebentar baru saya kasih untuk kasih ketua untuk sebarkan urutan-urutannya siapa-siapa yang harus itu. Lalu setiap cara presentasinya seperti ini nanti. Teksnya nanti saya beri, lalu kamu coba baca, lalu temukan apa yang diajarkan di situ.
teks ini apa tentang apa. Pokoknya kamu usahakan temukan seperti itu. Ya. Lalu setiap kelompok, karena kita mau setiap orang kan tidak mungkin kan, tidak semua pasti dapat giliran. Jadi kita berapa 50 minggu baru bisa. Setiap orang juga bisa ya. Atau bagaimana? Kamu mau setiap orang atau setiap kelompok? Ya? Setiap orang kan? Kalau kamu mau setiap orang juga bisa. Maksudnya karena kamu 50 berapa kamu daftar nama yang disimak itu, saya kasih poin-poin pokok saja untuk 1-2 pengajar. Mungkin satu hari itu kita 10 orang kah? Satu pertemuan. Jadi kamu mau perorangan kan? Perorangan mungkin lebih bagus ya. Perorangan. Ya. Jadi nanti saya daftarkan kembali perorangan itu jadi masing-masing, sehingga macam kita poin-poin mungkin 1-2 paragraf begitu kamu bahas presentasi ya, sehingga kemudian pertahankan itu apa yang kamu pahami dari situ. Oke, itu bagus supaya jangan saya sendiri yang omong nanti. Ya oke, itu tentang sampai sini ada pertanyaan. Bukunya nanti saya beri, tapi saya atur baik-baik dulu karena selama ini saya sibuk pesta terus di sana. Belum siap untuk ini kuliah. Jadi sebentar saya lanjutkan itu dengan pembagian itu. Nah, oke, itu dulu kita lihat pengantar tentang filsafat abad pertengahan ini. Apa saja sebenarnya poin penting dari the philosophy, the early medieval Christianity. Apa saja itu. So it's like pengantar bagi kita semua untuk membawa kamu ke dalam dunia medieval. Introduction. Kalau kamu mau menghayat itu nonton film-film abad pertengahan ya. Orang biasa bilang Dark Age, Crusade, dong itu. In the Name of the Rose. Film-film apa lagi yang kamu tahu seputar abad pertengahan? Ada yang pernah dengar bukan Maximus, bukan ya. Maximus itu sebelum abad pertengahan. Itu film yang kayak biara-biara, banyak katedral yang besar, bagus-bagus itu. Ya. Yang macam yes. Ada yang pernah ada ingatan film-film seperti itu? Film dan latar belakang abad pertengahan? Ya? KBI. Kabiri. Huruf apa sih? Kabridi. Ya bisa. Ya tentang biara-biara, katedral-katedral, masyarakat yang itu. Itu seputar itu. Jadi dalam perkuliahan ini ya kita akan bertemu dengan orang-orang kelompok-kelompok pemikir, 3 kelompok pemikir besar dari kalangan Kristen dan terutama fokus kita adalah dari kalangan Kristiani. Ya. Kita akan melihat juga dari orang-orang Islam, pemikir Islam dan Yahudi, yaitu dari Moses Maimonides. Ya. Tentang filsafat abad pertengahan ini biasanya ya kurang konsisten ya. Ada beberapa ahli yang membagi jarak waktunya ya. Mulai dari antara pewahyuan, wahyu yang scripture ini, kitab suci dan filsafat Yunani. Jadi ini sebenarnya sejak filsafat Yunani ada, kemudian muncul wahyu Kristen dikenal, orang mengenal kitab suci. Ada di satu pihak ada kitab suci dan di satu pihak ada tulisan-tulisan filsafat Yunani. Tulisan filsafat Yunani itu kan dijaga mati-mati ya. Jadi begitu orang bertemu dengan 2 buku ini, mereka membaca, mereka mulai bertanya-tanya, ini mana yang benar? Plato dan Aristoteles kah atau
Matius, Lukas, Yohanes. Jadi orang bingung. Kita sekarang macam tidak rasa itu. Tapi dulu orang temukan tulisan seperti ini, lalu mereka, ini kita mau ikut yang mana? Sebenarnya itu pertanyaan mendasar mereka. Sama, orang Yahudi juga terganggu dengan Plato, filsafat dan Aristoteles. Orang Islam juga terganggu dengan itu. Jadi kita mau ikut yang mana ini? Ini tulisnya seperti ini seperti ini. Kita mau ikut yang ada di kitab suci kita, atau ikut yang filsafat Yunani ini yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena itu memang pemikiran orang saat itu. Tidak bisa bilang tidak. Nah, itu bahaya. Dan sampai yang kau pendatang baru ini tidak dipertanggungjawabkan kitab sucinya. Maka itu sebenarnya pergulatan selama abad pertengahan untuk mencari titik temu. Iman dan akal budi ini bedanya di mana? Atau seperti apa hubungan iman dan akal budi? Itulah fokus sebenarnya nanti kita. Lalu bagaimana mereka menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhan? Satu itu seperti apa? Kita bilang Allah itu satu. Allah itu baik itu seperti apa? Allah itu kekal itu maksudnya apa? Dan seterusnya. Tuhan menciptakan itu seperti apa menciptanya? Banyak pertanyaan yang untuk kita orang sekarang macam tidak ada guna-gana lagi. Yang kita ambil begitu saja dan asumsi bahwa itu sudah benar. Misalnya kita katakan apa? Sekarang dan selama-lamanya. Itu kamu mengerti ke tidak? Sekarang dan selama-lamanya. Itu maksudnya apa? Karena ada mungkin pernah kamu bertanya seperti ini, kalau kamu masih kadang-kadang masih kadang belum belajar, mungkin kamu bertanya, nanti sesudah mati kita masuk surga itu waktu begitu panjang itu kita buat apa saja? Membosankan bukan? Ya. Waktu yang begitu panjang tiap hari kita hanya memuji Tuhan, tidak bosan kan? Itu karena tidak paham dengan kekekalan eternitas. Sekarang dan selamanya. Sekarang terus begitu. Tidak ada masa lalu, tapi nanti kita masuk di situ. Itu pertanyaan yang menarik kan? Jadi orang tanya, kita di surga nanti buat apa? Tidak bosan ke tiap hari puji Tuhan terus tiap hari. Bosan juga biar surga. Ya. Tiap hari misalnya kalau misalnya di bumi, tiap hari makan enak terus, selama orang bosan juga. Tiap kali orang tinggal di rumah mewah terus, tiba-tiba dia mau pergi camping, tidur di hutan sana. Aneh juga. Karena bosan juga tinggal di begitu. Jadi mau seperti apa pun nanti kita bosan. Jadi orang mulai berpikir, bagaimana cara kita menghabiskan waktu selamanya di surga itu? Itu kan pertanyaan. Kalau surga itu kekal, karena pemahaman kekekalan ini tidak paham apa itu kekekalan, maka dia pikir itu kekal itu satu jangka waktu yang panjang sekali, begitu. Bukan itu maksudnya. Sekarang dan selama-lamanya. Here and now, terus begitu. Tidak ada masa lalu misalnya. Jadi Tuhan itu tidak dulu, ya kita bisa pakai istilah dulu, sekarang dan selamanya. Dan maksudnya dia itu satu kali untuk Tuhan. Dahulu, sekarang dan selamanya. Kita masih sibuk dari sana, sibuk sini, sibuk. Nah, makanya orang biasa bertanya seperti ini. Kamu itu mau jadi imam itu Tuhan sudah tahu kamu jadi imam. Kamu tidak jadi imam juga Tuhan sudah tahu kamu pun nanti ada anak berapa. Begitu. Ya kan? Kamu percaya seperti itu atau tidak? Kamu punya anak berapa nanti Tuhan sudah tahu. Tapi itu jangan pikir bahwa Tuhan sudah tentukan kamu tidak jadi imam, tidak. Jadi Tuhan, kita manusia masih siksak di sini. Tuhan itu lihat sekali dapat semua. Begitu. Jadi kamu boleh pilih berjuang setengah mati. Dia sudah tahu kamu anak nanti berapa. Dia sudah tahu nanti kau jadi uskup atau tidak. Begitu. Tapi jangan pikir Tuhan sudah tentukan saya jadi uskup begitu. Tidak ada. Kebebasan ada pada kita. Dan kita lihat secara manusiawi ya kita siksa. Tapi Tuhan kan tidak terbatas. Dia melampaui ruang dan waktu. Kaum kemarin juga sama ini hari untuk dia. Dan banyak hal lainnya akan membuka pikiran kamu tentang tentang apa? Tentang banyak hal yang membantu frater sebagai calon imam untuk belajar teologi. Oh, ternyata istilah-istilah teologi selama ini filosofisnya seperti ini. Misalnya itu eternitas, kekekalan, sekarang dan selama-lamanya. Begitu, atau Tuhan maha baik. Maha baik, kenapa maha?
Seperti itu. Hal-hal seperti itulah yang akan kita pelajari. Jadi ya makanya kadang-kadang orang pikir, oh itu filsafat agama Katolik itu. Nah, sebagai pengantar mari kita lihat bagaimana pola pikir Yunani, filsafat Yunani dengan pola pikir Kristen. Itu sebagai pengantar ya. Yunani kita dari bahasa dari penjelasan kali lalu semester lalu tentang filosofi Yunani. Filsafat Yunani ya. Jadi dari bagian pendahuluan itu adalah bagaimana pertemuan antara filsafat Yunani kuno dan kehidupan orang Kristen ya. Jadi setelah tahun 313 orang-orang dianiaya tadi, setelah tahun 313 mulai ada edik dari Milano, itu kamu belajar dalam sejarah gereja. Kekristenan mulai boleh bebas bergerak di dalam kekaisaran, bisa menjadi salah satu agama yang legal dalam kekaisaran, maka kekristenan mulai berkembang. Orang-orang mulai tertarik untuk mempelajari kekristenan. Karena sebelumnya mereka dikejar, dibunuh, dianiaya di mana-mana. Ya, jadi pada tahun 392 ketika diresmikan sebagai satu-satunya agama negara, segala macam penyembahan lainnya dilarang dan orang mulai mempertanyakan. Ada hubungan gereja dan kekaisaran Romawi saat itu, dan mau tidak mau orang harus membuka mata tentang kekristenan. Kekristenan ini apa? Sementara di satu pihak mereka sudah punya kumpulan catatan-catatan filsafat Yunani kuno, maka orang mulai mencari-cari bagaimana Injil Yohanes menjelaskan tentang ini, bagaimana Plato dan Aristoteles menjelaskan tentang Tuhan dan seterusnya. Jadi ada dua macam pola pikir, cara memandang realitas. Itu ala filsafat Yunani dan ala kehidupan rohani Kristen yang berdasarkan kitab suci ini. Jadi yang pertama nanti akan kita lihat adalah masa patristik itu sendiri. Jadi ketika kekaisaran secara resmi menganut kekristenan, mulailah para bapak-bapak gereja berapologi terhadap filsafat Yunani. Bagaimana iman itu dipertanggungjawabkan terhadap filsafat Yunani ini. Ya, itu dari zaman para rasul tadi sampai pada abad ke-8. 8 itu tahun 700 ya, jadi 400 sampai ya. Dari masa ini ada patristik awal dan patristik akhir ya. Kemudian masuk ke skolastik awal dan skolastik akhir, dan kemudian masuk ke Renaissance awal, Renaissance, dan masuk filsafat modern. Nah, jadi ada persentuhan awal ajaran agama Kristen dengan filsafat Yunani, dan oleh perdebatan ajaran di dalam agama Kristen sendiri, dalam diri orang Kristen. Nah, secara keluar masa ini ditandai oleh perkembangan agama Kristen yang menjadi sebuah agama besar yang bersatu, yang berhasil menetapkan sejumlah dogma dasar. Kita ingat misalnya Konsili Nicea tahun 325, di mana ada orang mengatakan, oh itu sidang untuk mengangkat Yesus menjadi Tuhan, bukan ya. Nah, periode ini mencapai puncaknya pada tahun 325 ini dengan Konsili Nicea. Nah, masa yang berikutnya adalah skolastik ya. Skolastik sesudah Konsili Nicea ada tampil bapak-bapak gereja yang mempertahankan dogma yang disepakati dalam Konsili Nicea itu. Jadi mereka mulai menjelaskan apa itu Tritunggal dan seterusnya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berikutnya itu skolastik, di mana munculnya sekolah-sekolah. Jadi orang mulai belajar dengan sistematik. Kalau dulu di filsafat Yunani kuno itu mereka punya akademi, maka pada zaman ini mulai muncul universitas. Ya, universitas. Ya, universitas itu penemuan orang Katolik ya. Universitas, ya, universitas. Rumah sakit, universitas itu inovasi orang Katolik dalam pengertian. Inovasi gereja Katolik. Universitas dan rumah sakit. Jadi kalau ingin sekolah di universitas harus ke rumah sakit karena sakit. Ya, jadi dengan adanya sekolah, ya, orang mulai mengembangkan teknik mengajar yang disebut skolastik. Tanya jawab jelaskan, tanya jawab jelaskan, kemudian dirangkum menjadi summa. Ya, summa itu maksudnya rangkuman semuanya, summa. Rangkuman catatan perkuliahan.
tekniknya adalah kasih pendapat berdasarkan otoritas, beri objection apa? Keberatan, kemudian jawaban atas keberatan, kasih kesimpulan. Teknik sebenarnya. Jadi istilahnya kita diskusi, kemudian dirangkum semua. Proceeding dari diskusi itu, dirangkum semua. Pendapatnya apa dari otoritas mana, lalu keberatannya apa, jawaban terhadap keberatan, sehingga kesimpulannya apa. Kalau kita baca hampir semua summa yang ada dalam buku-buku filsafat abad pertengahan itu seperti itu, buat percakapan. Beda dengan dialog, sedikit beda dengan dialognya Plato dan Socrates. Itu dia tanya terus, kejar terus, kejar sampai kau sendiri sadar. Tapi kalau ini dia buat pernyataan di atas otoritas, dan untuk abad pertengahan itu otoritasnya dua, filsuf dan kitab suci. Kalau tulisan abad pertengahan kalau sebut sang filsuf atau the philosopher, untuk orang-orang abad pertengahan kalau sebut the philosopher itu artinya Aristoteles. Jadi Aristoteles ini sering disebut saja sebagai sang filsuf. Dia selalu sang filsuf mengatakan, itu Thomas Aquinas kalau dia tulis sang filsuf mengatakan, itu maksudnya Aristoteles. Biasanya kutip dari buku apa saja, tapi dia selalu bilang sang filsuf. The philosopher said that, the philosopher said. Itu. Jadi otoritas yang biasa digunakan di abad pertengahan, orang-orang pemikir-pemikir abad pertengahan itu ada dua. Otoritas dari kitab suci dan atau bapak gereja, dan otoritas dari sang filsuf. Beberapa filsuf. Itu kemudian, dan mereka membuat pernyataan dengan dukungan otoritas, lalu ada objectionnya juga mereka masukkan, kemudian tanggapan terhadap objection ini, kemudian kesimpulannya. Sehingga bacanya menarik. Dan menurut saya setelah kita baca traktat filosofis yang paling rapi dan paling ilmiah dalam pengertian yang netral, itu tulisan-tulisan abad pertengahan, summa itu. Yang filsafat kontemporer terlalu gara-gara, kontemporer mereka ini. Yang nama aneh-aneh sekarang kita tidak tulis gaya kesana kemari. Apalagi Nietzsche itu, mau puisi juga tidak jelas, kita bingung mau baca dia pemikiran. Ya. Tapi seperti abad pertengahan itu strict, to the point, begitu. Pendapat ini, otoritas ini, objectionnya ini, tanggapan saya terhadap objection ini, kesimpulannya ini, selesai. Nah, orang-orang yang terkenal pada ini seperti Thomas Aquinas, Bonaventura, dan seterusnya. Dan ingat, sebagai calon imam Kristiani, secara hukum kanonik, kamu harus menguasai filsafat Thomistik. It is apa istilahnya? Istilahnya dalam bahasa Arab ini. Maksudnya harus itu apa namanya? Bahasa Arab yang maksudnya kamu mau tidak mau harus begitu. Haram bukan haram. Itu wajib hukumnya. Ya, karena secara hukum kanon calon imam itu harus belajar menguasai filsafat Thomistik. Ya. Jadi kamu punya kesempatan untuk mengenal berbagai macam filsafat, jenis filsafat yang ada di muka bumi, yang pernah ada. Filsafat cinta, filsafat kipas angin, filsafat apa terserah. Tapi intinya kamu harus menguasai filsafat Thomistik dengan benar. Dan salah satu bagian dalam menguasai filsafat itu pada sejarah pemikiran skolastik. Yang semua yang semua yang disediakan di kurikulum filsafat kita, yang filsafat maksudnya. Jadi mulai dari pengantar filsafat, kemudian logika, itu dari silogisme Aristoteles, kemudian sejarah filsafat Yunani kuno, masuk ke sejarah filsafat skolastik, masuk ke epistemologi dan metafisika, itu semua Thomistik semua. Ya, kamu pasti akan, misalnya Pater memperkenalkan yang lain-lain juga, tapi akhirnya akan kembali ke Thomistik. Metafisika juga Pak Norbert akan kemana-mana dulu sebelum akhirnya menegaskan tentang metafisika Thomistik Aristotelian. Apalagi filsafat Tuhan mau lari kemana? Kamu tidak mungkin lari ke Al-Ghazali, Ibn Sina. Apa akan membantu, tapi toh akhirnya Thomistik.
Jadi filsafat kita sebenarnya kalau dilihat dari segi sekolah filsafat, kita ini sebenarnya bersama-sama mengembangkan sekolah tomistik. Ya. Seminari-seminari di Indonesia itu, kalau secara sekolah filsafat, mazhab filsafat itu kita itu mazhab tomistik, begitu. Kamu harus kenal kamu posisi ini. Kita ini mazhab tomistik. UI agak sedikit beda. Universitas Indonesia punya lingkup filsafat. UGM kayaknya ke filsafat Nusantara. Ya, timur, filsafat timur. Tapi seminari-seminari dimanapun di Indonesia ini basisnya tomistik. Dia mau keliaran kemana juga pasti akan tomistik. Karena itu kalau didik calon imam secara hukum kanon itu harus tomisme, neotomisme dan seterusnya. Kita tidak usah perlu dengan berbagai banyak aliran tomisme yang ada ya. Termasuk kalau yang sekolah saya itu namanya tomisme fenomenologis atau sekolah Lublin namanya. Situ yang menghasilkan Santo Yohanes Paulus II, salah satu pemikirnya, dan beberapa pemikir lainnya. Itu tomisme fenomenologis. Filsafat tomisme bertemu dengan fenomenologi. Ya. Ada neotomisme, ada tomisme transendental. Yang penting bagi kamu adalah bertemu dengan tomisme yang asli, yang maksud Santo Thomas itu lebih penting. Nanti kemudian besok kamu sudah terpola dengan gaya kamu sendiri, kamu bisa menghasilkan tomisme versi baru. Begitu. Tapi intinya sama. Aristoteles dan Plato itu menjadi basisnya. Ya, dari situ dari kuliah kita akan berpuncak pada Thomas Aquinas ya. Kita lihat seputar itu berpuncak pada Thomas Aquinas, lalu akan ditutup dengan Meister Eckhart yang orang sudah sibuk sekali argumen sana sini, dia muncul dengan pengetahuan mistik saja. Itu macam menjengkelkan orang ini. Kita boleh argumen sana sini, dia pokoknya saya meditasi, saya sudah bisa tahu tentang Tuhan. Nah, sejak zaman itulah Meister Eckhart ini yang memicu terjadinya Renaissance. Renaissance oleh Enlightenment. Jadi Renaissance ini juga salah satu penyebab orang-orang mulai berpikir tentang abad pertengahan itu sebagai Dark Age. Kamu pernah dengar kan abad kegelapan? Karena ada Enlightenment. Seolah-olah gereja itu kungkung sampai orang tidak bisa berpikir semua. Itu sebenarnya apa ya? Narsisme dari Renaissance. Mereka mau menganggap diri lebih baik, akhirnya yang sebelumnya itu gelap semua, kita ini yang bawa terang. Akhirnya orang lihat abad pertengahan itu macam itu abad yang orang bodoh semua, orang hanya tunduk kepada macam manusia pada zaman itu hanya tunduk saja kepada paus, kepada gereja, tidak bisa buat apa-apa, miskin semua. Begitu. Aneh kan, digambarkan seperti itu. Apalagi kalau orang yang sudah anti Katolik, dan sini akan gambarkan itu buruk sekali abad pertengahan, sangat-sangat buruk, zaman kegelapan, di mana orang nikahnya tidak ada nikah, mereka hidup bersama sendiri. Pokoknya semua yang buruk-buruk ada di situ. Dan mereka tidak pikir bahwa di situ ada orang-orang besar seperti yang akan kita pelajari ini. Mereka tidak pikir bahwa di situ munculnya biara-biara yang memperkenalkan banyak hal. Disitulah munculnya universitas-universitas dan seterusnya. Ya kan? Jadi filsafat sejarah medieval ini banyak menarik karena Enlightenment, zaman pencerahan, begitu orang mau menampakkan diri bahwa dia membawa cahaya, ya kamu terpaksa harus bilang ini gelap semua supaya cahaya kan? Karena cahaya yang dimaksudkan cahaya figuratif. Jadi kamu terpaksa kalau bilang ini cahaya, kamu harus ketunjuk bahwa itu gelap semua sehingga kami ini. Jadi orang pikir, jadi mitos pertama yang harus paling kurang kamu ketahui bahwa ada mitos yang namanya abad kegelapan, Dark Age. Dark Age itu mitos. Yang sebenarnya dari Dark Age itu adalah yang orang menghubungkannya dengan abad pertengahan 400 sampai 1500. Ada seorang pastor Katolik, imam Katolik, yang mencoba untuk menulis sejarah abad-abad pertengahan ini, tapi dia temukan dua abad yang sama sekali tidak ada catatan. Sama sekali tidak ada catatan. Abad ke-12 sampai 14. Makanya bukan 12, 7 sampai 9. Tapi ada dua abad yang sama sekali tidak ditemukan catatan, saya dia mengatakan ini secula obscura, abad gelap.
zaman gelap sama sekali. Kan tidak ada satu catatan punya sehingga bisa merekonstruksi sejarahnya. Nah, ini kemudian orang ambil ini kata-kata pakai untuk seluruh abad pertengahan seolah-olah itu selesai. Apalagi datang dengan modernisme Descartes yang memicu lahirnya reformasi Protestan. Oh, orang anggap Katolik sudah ada apa-apa. Buang. Jadi orang mencoba menggambarkan gereja Katolik terlalu mengekang semuanya. Filsafat tunduk kepada gereja, semua yang diatur oleh gereja. Akhirnya orang tidak mau belajar tentang filsafat. Yang justru filsafat yang inti filsafatnya itu ada di sini. Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas. Kamu kan pernah tahu kan Bertrand Russell itu mengatakan bahwa seluruh filsafat barat itu hanyalah catatan kaki dari Plato. Jadi besok-besok belajar filsafat, belajar pemikiran kontemporer siapapun, jangan lupa untuk ingat kembali gagasan dasar dari Plato dan Aristoteles. Dia akan terputar di situ saja, karena tidak ada yang baru di bawah matahari. Mungkin dia menjelaskan secara elaborasi yang lebih ini tuh tidak ada. Paling kalau bukan realisme ya idealisme, materialistik, idealistik, begitu saja. Dan menariknya filsafat, terlalu banyak orang, ada juga yang pernah, kalau begitu terlalu banyak filsafat ini kita mau ikut yang mana? Ya, aku terserah kau. Ya, yang penting argumen kamu kuat. Kamu sekarang mau pergi bunuh orang, juga yang penting argumen kamu kuat. Gitu. Kalau tidak kuat, jangan main-main. Orang datang injak kau di batang leher. Baik, tentang ini ada pertanyaan kah? Tentang kegiatan perkuliahan kita atau apa? Kita belum masuk ke kuliah yang sesungguhnya, meskipun seharusnya sudah. Minggu pertama ya, 3 kali minggu 2, oke, nanti minggu ketiga kita mulai. Ada pertanyaan seputar ini? Silahkan. Materi berkaitan yang sejak pusat skolastik ini dan Mas Romo, saya pernah menemukan satu kalimat yang sering diucapkan dalam pendidikan skolastik. Ayat ini mengatakan bahwa agama yang benar adalah juga filsafat yang benar, dan bahwa semua keraguan terhadap agama dapat dan harus dilawan dengan menggunakan argumen-argumen. Jadi saya bertanya, Romo, maksud dari pernyataan ini apa? Ya, benar. Bagus, karena begini. Kita akan dari segi epistemologi, kebenaran itu satu ya, kebenaran. Atau kita mulai dari metafisika, mungkin metafisika ada omne ens, segala yang ada itu satu, bukan satu kudus dan apostolik ya. Satu, benar, baik, dan kadang-kadang indah. Itu yang ada kan? Yang ada itu pasti satu, dia benar, baik, dan indah. Itu metafisika. Agama itu sebenarnya satu sistem filsafat, sistem filosofi. Agama itu satu sistem filosofi, saudara-saudariku, saudara-saudari ya. Itu satu sistem pemikiran. Sebenarnya begini ya. Mari kita pakai kata filsafat dalam pengertian yang paling dasar. Filosofos. Dan ketika kita bertanya, itu sebenarnya kita sudah berfilosofos. Anak kecil yang 4 tahun tanya, "Mama ini apa?" Itu dia sudah berfilsafat. Begitu. Jadi agama ini sebenarnya menjawab pertanyaan dasar filsafat juga. Saya datang dari mana? Saya mau kemana? Ini pertanyaan dasar filsafat. Agama itu satu bentuk filsafat. Maka seperti pernyataan tadi, agama yang benar adalah filsafat yang benar karena iman, dan ini asumsi bahwa iman dan akal budi itu menuju pada satu kebenaran. Karena kebenaran itu satu. Kita akan lihat bahwa ada orang yang mengatakan bahwa akal budi kebenarannya beda, iman kebenarannya beda. Ini kita bingung kebenaran apa yang dimaksud. Pasti kalau kita kritik seperti itu. Jadi ada pemikir juga yang mengatakan bahwa tidak, akal budi itu kebenaran berbeda sama sekali. Contohnya adalah Martin Luther. Martin Luther juga artinya punya pengaruh dalam filsafat. Meskipun dia mendirikan memberontak terhadap gereja Katolik, tapi dia pakai satu sistem filsafat. Tidak bisa tidak. Pada prinsipnya, kalau kami bilang, saya tidak,
filsafat sudah mati, saya ini pakai filsafat. Itu sebenarnya ada satu sistem filsafat. Ya. Jadi kita tidak bisa menolak satu sistem filsafat. Yang bisa kita lakukan hanya beralih dari satu sistem filsafat ke sistem yang lain. Jadi kalau kamu mengatakan saya pakai filsafat, saya langsung itu sudah satu sistem filsafat. Namanya pragmatisme. Saya tidak pakai teori. Kalau terlalu banyak teori, saya langsung buat. Nah itu juga satu sistem filsafat. Satu sistem teori yang kamu tidak kemukakan bahwa ini teori. Ya. Jadi kita tidak bisa lepas dari filsafat. Ya ini mungkin yang paling kasar, kamu masuk ke toilet saya pakai filsafat. Masuk di sini tidak pikir. Ya kan? Jadi itu kita kembali ke filsafat dalam pengertian yang paling dasar, maksudnya begitu. Nanti kemudian berkembang, oh ini bukan filsafat, ini sosiologi, itu sudah beda maksudnya. Itu sudah pengertian yang canggih. Nah, kembali ke pengertian awal, agama sebenarnya adalah suatu sistem filsafat, sistem filsafat tersendiri. Suatu sistem of philosophy. Karena situ diatur semua, dibantu, dipagari dengan hukum, diwariskan turun temurun, itu sebenarnya filsafat. Di satu pihak filsafat yang kita maksud. Kalau agama itu suatu sistem filsafat yang kebenarannya berdasar pada wahyu. Dia berdasarkan pada wahyu. Dan itu wahyu apa? Wahyu dari nenek moyang seperti agama-agama ini, atau wahyu yang turun dalam bentuk kitab suci. Jadi kebenarannya adalah pada wahyu dulu. Nanti terserah orang mau periksa wahyu dan akal budi atau tidak, itu terserah. Pokoknya ini wahyu mengatakan ini benar, jadi kita ikut seperti ini. Betul. Kalau filsafat itu adalah hasil pencarian. Cari. Nah, karena kebenaran itu satu, maka akal budi dari bawah cari sampai di sini. Karena manusia terbatas, maka akal budi juga terbatas. Sementara kebenaran itu begitu besar. Nah, dari satu pihak ada wahyu yang turun meneguhkan akal budi ini sehingga bisa mencapai dengan agama, dengan wahyu dan akal budi orang bisa mencapai kebenaran yang lebih baik. Orang bisa saja terima saja dari wahyu tapi tidak punya dasar untuk terima itu. Itu macam hujan datang tapi kamu tidak tampung airnya di bokor. Itu dia apa? Lepas saja. Akhirnya lewat saja. Wahyunya lewat saja. Sekali begitu pun dari sini sampai sini, karena tidak mau menerima kenyataan bahwa manusia itu terbatas dan akal budi pasti terbatas, dia membiarkan dirinya kebenaran mutlak, akhirnya dia menjadi ateis. Tidak mau meloncat di sini. Titik lompatan ini yang membedakan orang ateis dengan orang beriman. Jadi kadang-kadang orang bilang, jangan terlalu belajar filsafat nanti kamu jadi ateis. Jangan terlalu belajar filsafat nanti. Itu karena asumsi pada perbedaan iman dan akal budi, wahyu dan akal budi. Itu ada asumsi di situ. Nah itu yang akan kita periksa selama perkuliahan kita. Karena orang bicara soal iman, akal budi, wahyu, ratio, fides, ratio, filosofia, teologia. Jadi balik ke pernyataan temuan dari berpuncak pada Thomas Aquinas adalah bahwa ternyata seperti ini. Agama yang benar adalah filsafat yang benar. Jadi filsafat yang benar itu. Jadi agama Kristen itu benar karena filsafatnya memang benar. Basis filosofinya mau kemana? Kita bisa pertanggungjawabkan semua. Makanya orang-orang yang apologet Katolik itu biasanya para filsuf, ya, basisnya filsafat, bukan Alkitab. Baca Alkitab saya mau dapat apa? Kita baca Alkitab misalnya, kitab suci, kita bertemu dengan orang yang ateis, kita tidak bisa buat apa-apa. Ya, saya tidak percaya itu barang kau ambil dari mana datang mau. Saya tidak percaya. Akhirnya mau buat apa? Mau jelaskan tentang Tuhan dari kitab suci. Oh, ayat ini mengatakan bahwa Tuhan menciptakan dunia. Itu ayat orang karang-karang. Harus lepas dari situ dan pakai akal budi. Nah, setiap sistem agama, sistem filsafat dari sebuah agama yang bermasalah, kita bisa lihat, oh, filsafatnya apa sehingga bermasalah seperti ini.
Jadi kamu bisa lihat semua pemikiran. Misalnya kamu ya perbandingan agama, kamu bisa tahu ternyata filsafat yang dipegangnya itu apa. Contohnya ini perbandingan sih. Teman-teman kita yang Protestan itu kan orang Kristen, agama Kristen, tapi mereka akhirnya punya sistem filsafat sendiri. Ya kan? Sistem filsafat sendiri. Makanya dia menjadi berbeda. Semua ajarannya, tafsirannya terhadap kitab suci pakai sistem filsafat yang berbeda. Kamu tahu sistem filsafatnya apa? Martin Luther dan para pemberontak itu mencoba untuk menolak filsafat skolastik. Mereka beralih ke satu filsafat yang namanya nominalisme dari William Ockham. Jadi Luther, Calvin dan Zwingli ini penganut nominalisme ya. Nominalisme itu artinya tidak ada res yang universal, yang ada hanyalah sebutan-sebutan. Tapi itu kita sudah masuk lebih jauh. Nanti kita akan bahas juga. Nanti dalam pertemuan kita juga ada namanya the problem of universe, universal. Jadi gitu, karena mereka punya pemikiran filosofi sendiri, akhirnya rasa bahwa ini tidak sama lagi dengan agama Katolik. Begitu pula Ortodoks Timur. Mereka itu terpisah pada akhirnya karena mengembangkan sistem filosofis yang berbeda. Dan kita bisa periksa. Jadi agama yang benar adalah sistem filsafat yang benar. Nah, di satu pihak Gereja Katolik itu kuatnya di situ karena sistem filsafatnya apa istilahnya plausibel. Plausibel itu artinya apa? Masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Plausibel. Sistem filsafat itu plausibel. Makanya ketika orang sudah karena kita sudah begitu identik dengan filsafat yang benar ini, akhirnya orang tidak enggan, risih belajar filsafat realisme ini. Memang ada kritik-kritik lainnya, tapi bisa kita diskusikan bersama. Begitu ya tentang the philosophy of frater. Ya, nanti akan menarik. Nanti saya supaya kamu juga bicara satu persatu ya. Jadi saya bawa ini supaya ya. Tapi harus ini ya, harus bersesuaian. Sebenarnya saya buat jadwal supaya tetap sehingga pada saatnya orang siap untuk ini. Kalau tidak, kita hanya tunggu urutan saja, orang tidak tahu kapan saya begitu. Ya saya bawa ini, nanti saya buatkan semua jadwal yang pasti, kita dapat semua sehingga siapkan pada tanggal itu kita ketemu. Ya kan? Jadi kita datang ke sini istilah semacam kita tiap kali seminar akademi begitu, macam kamu punya akademi. Oke, itu saja pertanyaan yang menegaskan tadi. Jadi agama itu sebenarnya suatu sistem filsafat. Jadi kalau sistem filsafatnya benar, pasti agamanya benar. Dan ingat, ada ribuan agama di seluruh dunia, tidak mungkin semuanya benar. Iya kan? Kalau semua benar kita bingung. Itu namanya relativisme. Harus ada satu yang benar. Karena kebenaran tidak kontradiktif. Tidak mungkin pada saat yang sama Yesus adalah Tuhan dan bukan Tuhan. Aneh kan? Dia bukan Tuhan sekaligus Tuhan. Macam kamu pada saat yang sama apa? Pokoknya kamu bisa pikirkan kontradiksi yang bisa terjadi. Yesus Tuhan dan Yesus bukan Tuhan. Aneh. Seperti itu. Jadi mau ikut, tergantung dari sistem filsafat kamu yang mana kamu bisa pilih agamanya. Ya. Maka periksa kamu punya filsafat. Ya, kalau tiba-tiba kamu rasa macam, wah saya macam lebih cocok kalau masuk Islam ya. Itu artinya kamu periksa. Pasti kamu ada sistem filsafat yang mengganggu kamu sehingga kamu kira Katolik ini kurang bagus untuk saya. Maksudnya untuk saya masing-masing lah begitu. Ternyata. Tapi kalau hanya pakai akal budi saja, orang sudah mulai dari dulu. Kenapa kau sekarang juga buat seolah-olah baru mau mulai? Periksa semua agama. Tidak ada kerja kah? Orang sudah 1500 berapa tahun di luar sudah periksa semua. Kamu tinggal baca belajar selesai. Oh, ini. Ya itu tentang tadi seputar agama dan filsafat. Ada lagi pertanyaan? Sana dulu. Karena ada pasal yang menulis secara pertengahan itu belum menemukan kita. Tapi
itu kita bisa lupa penulisnya. Dia bilang abad pertengahan disebut abad pertengahan karena gereja menutup kebebasan manusia untuk berpikir, seperti kalau pemikiran filsuf kala itu tidak sejalan dengan konteks kekristenan, berarti mereka akan dihukum mati. Pertanyaannya, mengapa gereja menutup kebebasan manusia untuk berpikir dan melakukan hukuman mati jika pemikiran mereka tidak sejalan dengan konteks kekristenan? Dan kalau seandainya pada kala itu dominasi gereja tidak terlalu kuat, berarti pasti ada banyak filsuf yang dari agama lain. Terima kasih. Ya, itu pemikiran impose. Jadi kita impose kebebasan berpikir yang dinikmati kita sekarang ke masa lalu. Ingat medieval itu orang tidak kenal bahwa kita ini kebebasan berpikir belum ada deklarasi of human right ya. Jadi saat itu sebenarnya sistemnya kerajaannya, orang belum kenal demokrasi. Demokrasi juga itu sementara kemajuan evolusi berpikir manusia. Jadi ingat, topik kita ini adalah dalam kuliah yang namanya sejarah filsafat. Sejarah filsafat itu maksudnya sejarah pemikiran orang, evolusi pemikiran. Ya. Jadi filsafat pemikiran abad pertengahan itu tidak seperti pemikiran kita sekarang. Ya. Saat itu informasi dan apa itu tidak tersedia begitu saja. Hanya orang elit yang punya informasi. Hanya orang elit yang tahu tentang sesuatu. Dan yang kalangan elit pada medieval itu justru para klerus itu. Hanya mereka yang kadang hanya sekolah. Yang lain-lain tidak sekolah, buta huruf. Ya. Buta huruf yang benar-benar buta huruf ini. Bukan wajib belajar, tidak ada. Abad pertengahan tidak ada wajib belajar. Sekolah itu sendiri, sekolah itu maksudnya isi waktu luang. Kau tidak ada kerja di kebun, pergi sekolah begitu. Karena kau waktu luang terlalu banyak, makanya isi sekolah. Kalau selama masih ada kerjaan di sawah, ke sawah. Jadi tidak ada istilah kita wajib belajar, tidak ada. Jadi pemikiran juga yang dimaksud oleh orang itu adalah bahwa saat itu memang gereja menjaga kemurnian ajaran, ya. Jadi kalau ada pemikir yang memang ini kan masuk dalam heresi yang ajarannya, misalnya para pemikir yang nanti akan kita temui, itu juga diancam karena nanti akan menyesatkan banyak orang. Dalam pemikiran mereka itu bawa orang ke neraka saat itu. Ya. Jadi bukan gereja merepresi kebebasan, itu pemikiran sekarang ya. Bukan gereja merepresi kebebasan, tapi memang pemikiran yang keliru harus diberantas. Begitu. Bukan karena tidak ada, kamu harus masuk, kita harus kembali ke belakangnya. Gereja itu bertanggung jawab menjaga kemurnian ajaran, dan tidak semua orang seperti sekarang baca buku atau belajar atau sekolah. Tidak ada. Literally semua orang, kalau kamu yang benar-benar pemikir, itu artinya kamu omong semua ikut. Ya. Kamu omong apa sih semua akan tunduk. Kalau kamu sudah belajar, bukan seperti sekarang. Pokoknya orang tidak menghargai. Namanya otoritas. Makanya kalau sudah ada pemikir yang mengajarkan ajaran salah, berarti ini harus diberantas. Dan saat itu berantasnya seperti apa? Dihilangkan, mau bawa dia kemana? Semua orang Katolik waktu itu. Dia mau jadi apa? Di Eropa maksudnya. Di Eropa semua orang Katolik. Jangan pikir semua ada ini. Ya. Jadi kalau dia dihukum, dia mau diapakan? Mau usir dia kemana? Ya usir dia ke dalam tanah saja. Maksudnya begitu. Ya, pemikiran saat itu seperti itu. Tidak ada penjara untuk orang yang ini. Dia harus diselesaikan. Karena pasti akan mengganggu orang yang lain. Dan itu lebih bahaya. Di situasi abad pertengahan, orang-orang abad pertengahan itu, saudara-saudara, frater-frater itu sebenarnya, mereka itu pahlawan sebenarnya. Mereka itu orang-orang benar sangat saleh. Mereka itu rela mau jalan dari Eropa berlayar ke Yerusalem itu hanya untuk dapat indulgensi, penitensi begitu. Benar-benar mau melakukan sesuatu. Berperjalanan bukan seperti sekarang pesawat 2-3 jam kita susah. Itu memicu perang salib itu dari situ. Kita pemikiran seperti itu sebenarnya pemikiran impose ya. Impose. Jadi bukan gereja merepresi orang sehingga
kebebasan tidak muncul. Itu sebenarnya propaganda dari Renaissance. Dan salah satunya ada propaganda para ahli skolar modern sekarang setuju untuk menyatakan bahwa yang namanya abad kegelapan itu tidak ada. Itu hanya propaganda. There is no dark age. Zaman itu selalu begitu, maksudnya turun naiknya sama. Kita tidak bisa lihat misalnya apa yang kita namakan sebagai keburukan itu sebagai sesuatu yang gelap lalu terang. Tidak bisa. Dark age itu tidak ada. Kalau mau sebut abad pertengahan ya abad pertengahan. Nah itu bias dari zaman pencerahan, di mana ketika Descartes terutama menyatakan bahwa dia menolak semua otoritas dan kembali ke otoritas sendiri. Aku berpikir maka aku ada. Semuanya ditolak, tinggal diri sendiri yang meragukan, dan supaya pasti tentang dirinya sendiri, Tuhan jadi postulasi. Jadi konsep ketuhanan Descartes adalah dia hanya semacam pegangan saja supaya saya dapat kepastian, bukan ditemukan dalam keberadaannya sendiri. Jadi hilangkan mitos dark age. Oke lah, dark age sekedar untuk menggambarkan itu, tapi bahwa saat itu ada dua pihak, Renaissance dan Enlightenment dan Reformasi. Yaitu mereka mau mencoba menunjukkan diri sebagai pahlawan, dan untuk itu siapapun secara psikologis kalau kamu menunjukkan diri kamu baik, ya kamu harus sedikit kesturunnya di sana kan, begitu. Kamu mau jualan kamu punya, kamu nanti bilang oh di situ punya kurang asli begitu. Dia punya terbuat dari ini yang kurang apa. Pokoknya kamu harus menunjukkan bahwa kamu punya lebih baik. Trik psikologis. Seorang pahlawan pasti harus menyatakan seperti itu. Tapi zamannya ya periodenya seperti itu. Ya. Ya kita tidak bisa bilang, dulu perang atau apa. Orang dulu memang apa istilahnya knight kan. Orang punya kerja itu ya perang. Karena raja-raja kecil-kecil itu kan boleh perang suku dulu kita punya. Kita tidak bisa, masih orang ada nada sekarang masih rampas tangan pakai perang ya. Tapi dulu kan perang suku seperti itu. Kita tidak bisa, dulu kamu barbar sekali. Ya dulu kan. Orang harus pertahankan itu dengan cara perang. Jadi apakah karena gereja saat itu merepresi orang? Bukan merepresi. Sebenarnya di satu pihak kita harus lihat dari pandangan gereja. Gereja itu sebenarnya berjuang teguh menjaga kemurnian ajarannya. Jadi para pemikir yang bertentangan dengan ajaran gereja ya harus selesaikan. Tidak bisa kau lepas kau begitu saja. Ini bertentangan dengan apa yang diimani oleh seluruh Eropa pada saat itu. Itu tentang Dark Age. Tapi nanti kamu lanjutkan liberal. Kamu setuju atau tidak setuju terserah. Tapi banyak scholar modern yang sudah menganjurkan tidak usah pakai Dark Age lagi. Oke? Tadi yang dari sini dia sudah loyo. Kau ke tadi? Ya. Ya. Sepertinya penjelasan Romo ini sudah begitu kritis dan sederhana, dan dari kami pihak mahasiswa untuk menanggapi mungkin bagaimana caranya supaya pemahaman bisa atau yang memberikan satu dua pertanyaan begitu akurat. Dari salah satu pribadi mungkin saya kurang sumber. Makanya satu dua konsep yang timbul tapi mau diaturkan ke Romo ragu dan sampai menggunakan salah pertanyaan atau salah argumen yang berbeda. Jadi mungkin kita mengenai satu dua calon berdasarkan apakah ada satu dua jalan, karena begini saya sedikit mengenai tentang ini pengertian atau argumen yang mengatakan bagaimana Romo bisa sampai mencapai pada titik itu, karena ya dosen kebanyakan itu masih mempercayakan sumber-sumber itu, tapi Romo dengan punya argumen yang kritis dan sederhana itu dari akan menjadi.
maksud dari itu dari penjelasan Romo yang datang satu dengan filsafat. Filsafat itu merupakan pencarian artinya secara general itu dipersah yang membutuhkan akal budi manusia, dan pada hakikatnya manusia itu sudah terbatas. Dengan demikian dibantu dengan yang namanya iman. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa iman yang membawa Ya. dari permulaan penjelasan Romo, kisah dengan iman itu ada sebuah istilah. Lalu di sini saya mau memberikan, saya mendapatkan sedikit pencerahan dari Romo. Apakah perang iman, karena dari pengantar tadi jelaskan bahwa pertemuan antara pola pikir antara Yunani dan Kristiani. Saya memberikan kajian itu mengenai akal budi dan iman yang kedua pokok ini. Jadi saya, karena ini pertemuan berarti kedua hal ini berjalan bersama. Tetapi dari penjelasan yang bagian terakhir itu sedikit menjurusnya itu bahwa akal budi itu sedikit di atas. Ketika manusia melangkah sudah tidak mampu lagi, maka wahyu itu menurun. Jadi sedikit penjelasan dari kedua hal antara akal budi dan Baik, pertanyaan bagus. Yang pertama, memang tingkat latar belakang atau apa yang dimaksud pra pemahaman kita itu berbeda-beda ya. Jadi tidak usah maksudnya tidak usah sungkan untuk bertanya dengan pra pemahaman yang kamu miliki. Mengungkapkan gagasan dengan apapun pra pemahaman yang kamu miliki. Itu penting. Ya. Kita tidak bisa bilang, oh karena saya punya masih tinggal di sini, jadi saya terus. Apa saja, omong saja, mau pakai istilah apa yang kamu tidak mengerti, dia tanya. Maksudnya, bebas lepas untuk mau mengungkapkan gagasan atau apa, sesuai dengan apa yang ada pada kamu. Tidak usah pretend bahwa kamu pintar sehingga kamu harus diskusi terus, supaya menunjukkan bahwa kamu cerdas. Tidak juga. Poin tanya, kalau tidak tahu ya tanya, kalau sudah tahu ya jelaskan, kasih orang. Itu saja. Ya, maksudnya. Jadi tidak usah terlalu maksudnya kamu rasa saya masih begini-begini. Tidak, kita tingkatannya ada. Nanti sampai tingkatan tertentu baru kamu. Jadi semuanya ada prosesnya. Pada tahap mana seperti itu ya hantam begitu. Jadi tidak usah terlalu merendah. Saya tahu dari kamu pernyataan sebenarnya kamu bisa hanya terlalu jangan terlalu merendah karena tingkat kita seperti itu apa adanya. Tidak usah terlalu maksud saya tidak usah terlalu ideal. Apa yang ada itu hantam saja. Mau jawab pertanyaan atau mau ajukan pertanyaan atau mau jawab pertanyaan harus berani bicara saja. Makanya mungkin perkuliahan kita tiap orang diberi kesempatan untuk presentasi. Sehingga kamu omong saja dulu apa yang kamu paham di situ. Tidak usah terlalu kaku dengan sistem perkuliahan sekarang. Kita tidak bisa saya omong kita macam khotbah begitu. Memang bagus juga kadang-kadang khotbah menarik orang kita dengar. Artinya kalau presentasi dipersiapkan dengan bagus pasti kamu terdengar. Tapi akhirnya kamu hanya begitu. Padahal kamu biar tidak ikut kuliah, misalnya kamu hanya dapat silabus, kamu bisa cari dari mana-mana kan sumbernya banyak. Jadi ya, dan sistem perguruan tinggi sekarang dosen itu tidak sibuk lagi dengan mahasiswa. Dosen itu sibuk untuk buat penelitian. Nanti hasil penelitiannya itu didiskusikan bersama dengan mahasiswa dan bahkan kita bersama-sama bisa bikin penelitian break. Saya lihat polanya sekarang seperti itu. Mungkin pola beberapa tahun lalu kita masuk dan ceramah panjang lebar. Tapi sekarang tidak seperti itu lagi. Jadi kita kumpul seminar, kalau kita sama-sama setuju, kita publikasi penelitian seperti itu terus. Ya, pengajaran itu hanya bagian lebih sekarang, makanya banyak dosen sekarang kejar publikasi. Dan yang dikecewakan orang kejar publikasi terus sampai lupa mengajar mahasiswa, itu lagi. Ya. Dan pertanyaan bagus, menyelisih kita semua. Ya, kita masing-masing punya pra pemahaman ya, dan jangan pernah berhenti belajar. Lalu yang kedua, saya itu biasanya memang jarang memberikan catatan kaki kalau menjelaskan. Rasanya nanti jadi terpotong begitu. Begitu kita kerja, oh ini sumbernya dari sini, omong sedikit, oh sumbernya dari sini. Memang macam membuktikan, tapi kalau untuk
Sekedar untuk ceramah tidak perlulah nanti kalau untuk pembuktian dasar misalnya untuk menulis atau apa itu. Untuk sekedar presentasi ya anggap saja sudah lancar. Anggap saja sudah milik saya sendiri kan. Kan tidak ada yang asli juga semua kan Plato Aristoteles juga semua. Data yang penting di akal sehat saja menurut saya. Jadi berani ya, harus mulai berani. Mulai frater ini harus mulai berani berpikir secara filosofis ya. Kita sudah mulai, ini sudah semester 2, sudah pengantar saja. Jadi mulai apa? Istilahnya harus kritis, tanya saja. Yang tidak jelas juga kamu tanya sampai orang jengkel dengan kamu, itu perlu, bila perlu sebenarnya. Kalau kamu belum berhasil menjengkelkan pengajarnya, berarti kamu belum berpikir secara filosofis. Tanya itu bila perlu yang aneh-aneh. Harus berani berpikir out of the box. Nanti baru kita lihat outnya itu di mana. Kalau terlalu out ya kamu out di sana. Ya, berani. Ada satu semboyan dalam, nah ini semboyan dari Renaissance yang juga hasil dari mau menolak itu otoritas gereja itu juga sapere aude, beranilah berpikir sendiri. Ya. Pikir sendiri itu bagus, artinya pikir sendiri mau saya buruk-buruk, saya pikir begitu, saya punya argumen seperti ini, kamu apa? Jadi filsafat itu paling sederhana itu seperti ini, frater. Filsafat itu kamu punya tesis dan kamu punya argumen selesai. Kamu sekarang mau curi kue di kamar makan, yang penting kamu punya argumen, begitu. Argumennya bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya begitu. Tapi ya semuanya ada argumennya. Maka untuk hal-hal yang pertama belajar logika, kamu harus kuat logika. Logika sudah dapat kan? Kemudian masuk epistemologi. Logika dasar itu penting. Kamu sudah selesai kuliah tapi jangan berhenti belajar logikanya. Jangan berhenti belajar. Praktekkan terus silogisme Aristoteles itu. Jika A maka B. A. Tidak B berarti mulai begitu. Bikin kita pusing. Tapi di situ ada dasar. Kalau kita tidak pahami itu, banyak politisi, banyak iklan-iklan, bisnismen itu pakai tipu kita, itu pakai putar logika di situ. Hanya orang filsafat yang sudah belajar secara logika, secara formal, bisa tangkap dia pun tipuannya di mana, dia pun putar baliknya ada di mana. Di setiap premis itu dibuat sedemikian sehingga kita putar sedikit dan kita keliru dalam kesimpulan. Ya, argumentasi itu bermain di situ. Itu trik yang dulu kita namakan kaum sofisme, itu bermain retorika. Jadi bagus, pertanyaan bagus, nanti saya siapkan juga supaya mungkin kita semua aktif ya. Sudah hampir 5 tahun saya mengajar, keaktifan memang masih agak kurang. Dan juga dari penilaian secara bersama juga, saya belum memberikan porsi keaktifan untuk mahasiswa. Karena pola saya masih pola dulu, kami belajar itu jadi. Kalau waktu saya kuliah S2 memang kita tiap hari hanya seminar saja. Kita disuruh baca ini. Sebelumnya dosennya kirim ke kita satu artikel, baca besok kita diskusi, Kita datang buat apa sih? Hanya fokusnya ke seminar tesis, ya, seminar tesis. Tapi bagus. Maksudnya di situ kita pokoknya omong saja. Salah benar hantam pergi. Nanti ya, profesornya meluruskan, oh kamu punya asumsi begini, nanti baca lagi ini, tambah pusing kan suruh baca, dia tidak jelas suruh baca lagi. Baik. Dan yang kedua jangan selalu lupa ya, kita mahasiswa filsafat itu hanya bisa berkembang kalau baca dan tulis. Kita punya bukan mahasiswa sendertasik yang harus pentas terus, atau mahasiswa ekonomi yang harus hitung uang terus, tidak. Kita pokoknya hanya dua itu, baca dan tulis, sehingga kosakata kita juga bertambah, kosakata dan subtil. Kita semakin bisa membedakan kosakata banyak, kebanyakan, pembanyakan. Mulai begitu kita paham. Itu dari membaca dan menulis. Baca, tulis, tulis karena bisa baca karena bisa tulis karena bisa, itu saja. Jadi sekali lagi pesan kita untuk perkuliahan ini, kita sekarang ini media audiovisual ya, termasuk saya juga mulai jarang baca itu karena main TikTok terus.
Jadi, ya, tapi saya beruntung karena dulu saya masih mahasiswa baca terus. Kamu sekarang? Jadi mungkin kalau sekarang kita perpustakaan, kalau buku-buku lama yang ada itu pasti pun nama ada pinjaman. Sampai satu dosen Romo Richard, dia datang, dia heran-heran, ini orang dia pun nama hampir ada di semua buku, peminjam buku. Akhirnya dia cari saya pikir dia cari saya karena apa, dia bilang, kau pun nama ini di semua buku hampir ada. Nah, coba kamu juga berhasil buat seperti itu. Tapi kamu punya keunggulan sendiri yang tidak bisa dibandingkan dengan kamu. Tapi ingat, harus tetap ada baca dan tulis. Kamu bisa baca sekarang justru lebih mudah lagi. Kamu bisa baca bukunya orang di Amerika sana hanya melalui ini. Lebih gampang kan sekarang. Tidak perlu kamu harus pikul ini buku naik turun, masuk ke perpustakaan untuk cari buku satu-satu. Kamu tinggal Google search, PDF, dapat selesai. Nah, tinggal kamu mau baca atau mau. Tapi kamu juga bisa pakai audiobook kan. Pasang earphone, duduk santai-santai, orang yang baca ke kamu. Banyak hal, atau nonton YouTube seorang kuliah. Nah, jadi sesuaikan dengan kamu punya. Kalau kamu orang yang suka membaca, melihat begitu, ya baca maksudnya baca yang pasti pakai ini kan, atau pakai. Karena kamu sekarang tentu tidak terlepas dari ini semua. Kalau kamu yang suka orang pakai tampilan visual segala macam, ada YouTube di situ. Yang kuliah YouTube yang orang goyang pergoy tidak usah. Lalu ada podcast, kamu yang hanya suka dengar saja, mau naik sambil nyetir, kalau yang sopir pas di telinga, lalu kamu duduk sekitar 2-3 jam, misalnya dari Kupang Kefa yang 5 jam itu kamu bisa baca 5 buku itu, ya kan, daripada kamu dengar lagu nostalgia terus dari Kupang sampai Atambuan. Mendingan kamu pasang earphone dan dengar audiobook, selesai kamu sampai Atambuan sudah 3 buku selesai. Atau jangan sampai ulang-ulang itu lagu nostalgia terputar terus. Tapi itu kamu pilih sendiri, kalau kamu yang suka audio. Tapi kalau kamu yang mau buku baca seperti ini, ya duduk dan baca sendiri. Nah, kadang-kadang ambil buku yang ini, jadi baca saja, baca dan baca. Sekarang ini saya lihat orang kembali mengangkat pentingnya literasi. Duduk baca buku, saya tidak usah omong terlalu banyak literasi. Begitu. Iya tuh, ibu mahasiswi. Begitu. Jadi baca buku, jangan remehkan membaca. Baca apa saja. Kau senang mau baca novel apakah, terserah. Yang penting mau baca kitab suci terus juga terserah. Tiap hari baca kitab suci saja juga baik. Yang penting kau baca dulu, iya kan? Baca itu kegiatan yang paling aneh, ya. Karena kita lihat yang kode-kode yang sebenarnya tidak apa ini kan. Tapi kalau misalnya kamu baca yang cerpen atau buku sastra itu kode yang aneh seperti ini, S, A, U, K. Tapi kita bisa bayangkan seorang raja yang begini. Aneh kan, macam sesuatu yang, dan itu hanya dihasilkan di sini. Kalau beda yang nonton film, orang sudah pikir untuk kita semua, orang sudah imajinasi untuk kita semua, dan kita tinggal nonton saja. Beda kan? Tapi kalau kamu baca buku cerita, kamu punya otak ini kerja keras. Kamu akan bayangkan, kalau misalnya ditulis seorang putri cantik jelita, kamu akan mulai pikir cantik jelita itu seperti apa. Itu masing-masing orang berbeda. 2 orang yang sama baca Harry Potter misalnya, kamu sudah baca Harry Potter ke belum? Yang belum baca itu celakalah dia. Benar, pasti sudah nonton? Iya, pasti banyak sudah nonton. Tapi yang kalau sudah baca itu berarti kamu hebat. Buku begitu tebal, kalau kamu tertarik dan sampai baca itu artinya kamu hebat. Kamu bisa lihat ini model begini. Kalau kamu bisa bayangkan itu, buka tiap kali itu hanya huruf saja, tapi kamu bisa begitu tertarik. Itu ada sesuatu yang transendental di situ. Ya. Apalagi kamu bisa duduk berjam-jam sampai, wih, ini cerita ini seru ini. Padahal itu orang lihat hanya tulisan S, A, E, hanya A, B, C, D, E, F, itu saja kan, tambah titik, koma, itu saja. Tidak ada apa-apa di situ, tapi kita rasa macam tertarik sampai mau makan juga mesti lihat ini buku. Itu keajaiban membaca di situ. Ya, beda dengan menonton. Kalau nonton film misalnya, orang bayangkan kasih kita dan kita tinggal terima. Ya, akhirnya membantu kita untuk membayar.
Kalau buku tidak, buku itu bedanya di situ. Atau pokoknya baca teks WA misalnya. Itu juga kegiatan yang hampir sama dengan membaca yang banyak. Nah, biasakan untuk membaca yang banyak. Biasakan kalau kamu senang novel, baca novel yang kelihatan tebal sekali. Challenge yourself, maksudnya tantang diri sendiri, saya harus habis ini novel. Karena kalau misalnya kita mulai baca buku Summa Teologi kan pusing. Tapi kalau novel satu yang kamu ke Gramedia cari yang dongeng misalnya dragon ke apa, banyak tebal-tebal itu. Tantang diri sendiri, habis ini buku. Jadi itu tugas kamu juga, tugas ekstrakurikuler. Buku apa yang kamu baca selama semester? Baca buku. Ya, tidak harus dalam bentuk cetakannya. Bisa PDF, banyak sekali sekarang. Buku-buku sastra misalnya. Jadi menarik, kembali ke pertanyaan, sehingga menggugah kita untuk membaca, menulis, berbicara, dan mendengar. Kembali ke itu. Jadi itu karena usulan seperti itu, maka dalam perkuliahan filsafat kita saya akan mengupayakan supaya kemampuan ini tetap ada. Dan seorang filsuf harus menguasai masing-masing, meskipun dengan porsi yang berbeda. Kamu harus bisa baca, kamu harus bisa tulis, kamu harus bisa bicara, dan yang paling penting kamu harus bisa menyimak, mendengar. Itu penting, semuanya penting. Yang pertama, paling pertama itu mendengar, itu kita cepat. Karena kita bayi mulai dengan mendengar, kemudian kita mendengar, kita bicara, sesudah itu kita mulai dengan tulis, dan setelah tulis baca. Jadi cukup sampai di sini. Selamat membaca dan selamat meliterasi diri sendiri. Di literasi sekarang tidak harus buku cetakan ini saja. Sudah berbagai macam cara dan kamu sangat terbantu. Jadi celakalah kamu yang sekali lagi sampai sekarang belum baca Harry Potter.